Shalom dan selamat pagi bagi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita di hari ini, marilah kita beribadah bersama. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami masih bisa melanjutkan aktivitas kami di hari yang baru ini. Bapa, kami akan mendengarkan firman yang disampaikan hamba-Mu. Pimpinlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu agar hidup kami semakin dibaharui seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Demikianlah firman Tuhan. Di dunia ini ada dua jenis orang, yaitu orang bijaksana dan orang bebal. Orang bijaksana dan orang bebal memiliki persamaan bahwa mereka ialah manusia yang tidak sempurna dan tidak terhindar dari perbuatan salah. Namun yang membedakan orang bijaksana dan orang bebal ialah respon mereka terhadap kesalahan yang telah mereka perbuat. Firman Tuhan bagi kita hari ini mengajarkan pelajaran bijaksana dari kisah Daud, mengingat kebesaran nama Raja Daud karena kehebatan Daud dan kepiawaiannya dalam berperang, mampu memimpin dan mempersatukan Israel menjadi kerajaan besar pada zamannya, merupakan suatu hal yang agung dan terhormat. Walaupun Daud raja yang pernah dipakai Tuhan secara luar biasa, pribadi yang terkenal dalam hal kesabaran dan kelemah lembutannya itu, ia pernah mengalami kejatuhan dan telah berzina dengan istri orang. Bukan itu saja, ia juga berhasil merencanakan sebuah pembunuhan terhadap suami selingkuhannya itu. Dunia memberikan berbagai penilaian negatif terhadapnya, bahkan banyak orang mencemoohnya. Namun lihatlah, bukan penghakiman yang membuat Daud kembali kepada Allah. Sebuah teguran kasih dan penerimaan dari seorang abdi Allah bernama Natan yang membuat Daud bertobat dan mengakui semua kesalahannya. Natan tahu bahwa pada saat-saat seperti itulah Daud membutuhkan seorang teman yang mau mengerti, menerimanya apa adanya, dan siap membantunya untuk keluar dari kelemahannya tersebut. Natan siap menegur dalam hikmat Tuhan. Ia datang kepada Raja Daud, berbicara empat mata, dan menyampaikan isi hati Allah kepada Daud. Natan tidak menggembar-gemborkan kesalahan Daud ke seluruh kerajaan Israel dan menegur Raja Daud di depan umum. Natan justru menegur Daud dalam kasih dan hanya empat mata. Natan menegur dengan tujuan mengingatkan Daud agar kembali pada jalan Tuhan. Natan mengambil tindakan bijaksana untuk membantu Daud kembali kepada Allah dan menyadari semua kesalahannya di hadapan Allah dalam kerendahan hati. Sehingga Daud pun dikenal sebagai raja yang sungguh-sungguh dikasihi Tuhan. Bahkan Israel dan keturunan Daud masih ada sampai sekarang ini pun karena sesuai janji Tuhan kepada Daud. Dan karena keturunan Daud tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Oleh karena kehidupan Daud yang demikian berkenan di hati Tuhan. Tindakan Natan menghasilkan sebuah sikap yang luar biasa dari Daud. Pada waktu abdi Allah datang kepadanya dan memberitahukan kesalahannya, bukannya marah. Raja yang memiliki segalanya ini malah berterima kasih serta bersikap bijaksana, juga bersedia taat kepadanya atas apa yang disampaikan Tuhan lewat abdi Allah ini. Penyebabnya adalah karena sebuah sikap yang benar telah diterapkan oleh Nabi Natan, yakni sikap mendukung pimpinannya dalam segala hal, baik saat kuat maupun saat lemah. Pada hari ini marilah kita letakkan segala kehormatan dan kehebatan pencapaian yang dinilai dunia kepada kita, dan marilah kita mengambil pilihan untuk mau merendahkan hati, ditegur serta dikoreksi Tuhan. Biarlah kita digolongkan olehnya sebagai orang bijaksana yang mau mengaku salah dan berubah ketika dinasihati dan tidak sebaliknya. Amin, kita kembali berdoa. Ya Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih karena kasih setia-Mu bagi kami. Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan kami agar semakin bijaksana, mau dikoreksi melalui firman-Mu.
Ajarilah kami Tuhan agar hidup kami berjalan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami berdoa buat seluruh jemaat dan pelayan gereja-Mu, mulai dari anak-anak hingga lansia, dalam segala tugas, pelayanan, pekerjaan, dan studinya masing-masing. Kiranya pimpinan Roh Kudus-Mu senantiasa memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Secara khusus buat adik-adik yang sedang ujian tengah semester di minggu ini, Tuhan memberikan kesehatan dan memampukan mereka dalam mengerjakan ujian mereka masing-masing. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.